Hai, teman-teman semua. Kembali lagi sama aku di channel ini. Jujur ya, hari ini aku deg-degan banget mau cerita ke kalian. Ini bukan cerita biasa yang aku bikin-bikin. Tapi ini pengalaman nyata yang aku alami sendiri bareng tim beberapa waktu lalu. Dan ini terjadi di sebuah tempat yang mungkin kalian semua udah sering dengar namanya. Alas Purwo. Buat kalian yang belum tahu, Alas Purwo itu salah satu hutan tertua dan paling misterius di Pulau Jawa. Banyak yang bilang tempat ini gerbang ke dimensi lain, atau bahkan tempat berkumpulnya para makhluk halus. Aku sendiri awalnya cuma penasaran, pengen banget buktiin mitos-mitos itu. Jadi, setelah persiapan matang dan izin sana-sini, aku dan tim memutuskan untuk nge-camp semalam di sana. Tujuan kita jelas, membuktikan ritual semalam di Alas Purwo itu benar ada atau cuma isapan jempol. Kita berangkat siang hari, perjalanan cukup lancar. Sampai di sana, suasana langsung beda, anginnya dingin banget. Padahal matahari masih terik, pohon-pohon tinggi menjulang, rapat banget sampai sinar matahari susah nembus. Rasanya kayak lagi masuk ke lorong waktu. Tim mulai nyari spot yang pas buat dirikan tenda. Kita pilih tempat yang agak terbuka, tapi tetap di dalam area hutan. Waktu maghrib tiba, suasana jadi makin mencekam. Suara-suara serangga hutan mulai nyaring. Tapi ada suara lain yang bikin bulu kuduk berdiri. Suara gamelan sayup-sayup, kadang keras, kadang hilang. Padahal, setahu kita, di sekitar sini nggak ada perkampungan. Kita coba abaikan. Mungkin cuma suara dari hutan lain yang kebawa angin. Pikir kita waktu itu. Malam semakin larut. Kami udah siapin kamera di berbagai sudut, berharap bisa nangkap sesuatu. Tapi, yang kita tangkap justru bukan penampakan visual, melainkan aura yang sangat kuat. Aku mulai merasa nggak enak badan, kepala pusing, kayak ada yang nekan. Salah satu timku, si Tony, bilang dia mencium bau melati yang pekat banget. Padahal di sekitar situ nggak ada pohon melati. Tiba-tiba, suara gamelan itu makin kenceng. Bukan sayup-sayup lagi, tapi jelas banget, seolah-olah ada di dekat kami. Barengan sama itu, suhu udara langsung turun drastis. Kalian tahu rasanya kayak gimana? Kayak ada kulkas raksasa yang dibuka di depan muka kita. Aku lihat ke arah Tony dan Sarah. Muka mereka udah pucat pasi. Terus, hal yang paling bikin kita semua merinding terjadi. Ada suara bisikan, bukan cuma satu suara, tapi banyak, seperti gumaman-gumaman dalam bahasa yang gak kita mengerti. Suara itu datangnya dari segala arah, seolah kami dikelilingi. Gak lama, salah satu lampu senter yang digenggam Tony mati sendiri, padahal baterainya baru diganti. Panik mulai melanda, kami saling pandang, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Tapi, sebelum kami sempat bicara, ada yang bergerak di balik semak-semak. Bukan satu, tapi beberapa bayangan hitam yang bergerak sangat cepat. Mereka kayak ngintip kami dari balik pepohonan. Bentuknya nggak jelas, tapi yang pasti, itu bukan manusia. Jantungku rasanya mau copot. Aku coba beraniin diri untuk nyalain senter ke arah bayangan itu. Tapi, begitu senterku nyala, mereka langsung menghilang. Seolah-olah mereka itu cuma bayangan hitam yang nggak bisa kena cahaya. Tapi setelah itu, bau melati itu makin kuat. Ditambah bau-bauan aneh lainnya, kayak bau darah dan bunga Kamboja, campur aduk dan bikin mual. Tony, yang dari tadi tegang, tiba-tiba teriak. Dia nunjuk ke arah sebuah pohon besar yang gak jauh dari tenda kami. Dan di sana, di antara dahan-dahan pohon yang gelap, kami melihatnya. Sesuatu yang mirip sosok wanita berambut panjang, dengan mata merah menyala, sedang menatap lurus ke arah kami. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti menunggu sesuatu. Kami semua langsung terdiam. Enggak ada yang berani bersuara. Kami cuma bisa berdoa dalam hati. Suasana jadi hening banget, kecuali suara gamelan yang terus mengalun pelan, seolah jadi musik pengiring bagi kemunculan sosok itu. Momen paling mencekam, sosok wanita itu masih di sana, menatap kami tanpa berkedip. Matanya yang merah menyala seolah menghipnotis. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi rasanya seperti ada magnet yang menarik mataku untuk terus melihatnya. Tiba-tiba, suara gamelan itu berubah ritme. Dari yang pelan, kini jadi lebih cepat dan lebih intens, seolah-olah sebuah upacara akan segera dimulai. Dan benar saja, pelan-pelan, sosok wanita itu mulai bergerak. Dia tidak berjalan, tapi seperti melayang, meluncur perlahan mendekat ke arah kami. Jaraknya semakin dekat, semakin dekat.
Kami bisa melihat detail wajahnya yang pucat pasi dengan senyum tipis yang entah kenapa justru terlihat sangat menyeramkan. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara itu, suara bisikan yang tadi kami dengar, kini terdengar sangat jelas. Datangnya dari sosok wanita itu. Suaranya serak, dingin, dan bergaung di telinga kami. Tony, yang memang paling penakut di antara kami, langsung pingsan. Sarah teriak histeris. Dan aku cuma bisa berdiri mematung. Kaku karena ketakutan. Aku mencoba berteriak, meminta kami semua untuk lari. Tapi suaraku seolah tercekat di tenggorokan. Sosok itu semakin dekat, hanya beberapa meter di depan tenda kami. Udara di sekitarnya terasa sangat dingin, seperti udara di dalam kuburan. Bau melati dan darah semakin menyengat. Aku bisa merasakan napasnya yang dingin menerpa wajahku. Tiba-tiba, sosok itu mengulurkan tangannya yang kurus ke arahku. Kukunya panjang dan hitam, seperti cakar. Aku memejamkan mata raterat, bersiap untuk hal terburuk, penyelamatan yang tak terduga. Tapi saat tangannya hampir menyentuhku, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari arah yang berlawanan, terdengar suara azan yang sangat keras dan lantang. Suara itu begitu jelas, seolah ada masjid tepat di samping kami. Padahal, mana mungkin ada masjid di tengah alas purwo. Begitu suara azan menggema, sosok wanita berambut panjang itu langsung mundur teratur. Wajahnya yang tadi pucat pasi, kini tampak kesakitan. Dia memegangi kepalanya, seolah suara azan itu menyakitinya. Dan dalam sekejap mata, dia menghilang, kembali menjadi bayangan hitam yang lenyap di antara kegelapan hutan. Suara gamelan juga langsung berhenti. Suasana yang tadinya mencekam dan dingin perlahan mulai normal kembali. Aku membuka mataku pelan-pelan. Sosok itu sudah tidak ada. Tony masih pingsan, dan Sarah masih menangis ketakutan. Kami tidak menunggu lama. Aku dan Sarah segera membangunkan Tony, dan dengan sisa tenaga yang ada, kami langsung membongkar tenda. Kami tidak peduli lagi dengan peralatan yang mungkin tertinggal. Yang penting, kami harus segera keluar dari tempat terkutuk itu. Kami berjalan tergesa-gesa, bahkan berlari di tengah kegelapan hutan, hanya mengandalkan senter yang untungnya sudah menyala kembali. Kami terus berjalan tanpa henti sampai akhirnya, di kejauhan, kami melihat cahaya jalan raya. Lega sekali rasanya. Kami berhasil keluar dari alas purwo, tapi dengan pengalaman yang tidak akan pernah kami lupakan. Sejak malam itu, kami jadi percaya bahwa alas purwo memang bukan tempat sembarangan. Ada kekuatan lain yang bersemayam di sana, menjaga rahasia-rahasia yang mungkin lebih baik tidak diketahui oleh manusia. Sampai sekarang, kami bertiga masih sering teringat momen-momen mencekam itu. Bau melati dan darah, suara gamelan, bisikan-bisikan, dan tentu saja sosok wanita bermata merah itu. Kami belajar satu hal. Ada beberapa tempat di dunia ini yang memang harus dihormati, dan batas antara dunia kita dan dunia mereka sangatlah tipis.